Oke, Pak, dalam sidang pra peradilan ini kan Peggy tidak dihadirkan, sebenarnya gitu dari Polda Jabar. Kalau tanggapan Kenapa? Dihadirkan? tidak dihadirkan, tidak dihadirkan. Tidak dihadirkan. Iya, tidak. Polda Jabar tidak menghadirkan saksi, hanya ahli pihak Oh. dalam sidang pra peradilan. Itu biasa. Itu hal yang sangat biasa. Dan ingat apa yang disampaikan oleh Bitkum kemarin yang mengatakan bahwa kami hanya datangkan ahli satu, saksi satu. Itu belum tentu. Itu bisa jadi strategi. Nanti baru pada waktunya. Jadi mereka itu akan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan persidangan. Saya sudah coba cross check. Dan tidak semua, tapi yang satu saya kasih bocoran. Informasi yang saya dapat, mereka bukan saja memiliki 2 alat bukti, tapi 5. Mereka punya 5. Dan itu akan mereka ungkap. Makanya kalau kita lihat pergeseran itu, kalau mereka katakan penggugat itu atau pemohon, mereka cenderung pada error in persona. Padahal banyak hal di luar itu sebenarnya akan mereka gali. Kalau begitu terpatahkan error in persona, contoh, mereka mempersoalkan Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Lah, berdasarkan data, fakta, yang buat nama Peggy Peron siapa? Kan kawan-kawannya, kan nama panggilan dia, bukan polisi. Begitu mereka cek, yang mana nih? Oh teringat, 2016 benar. Sudirman bilang cek, periksa ijazahnya, lihat apanya, lihat sekolahnya, lihat surat keterangan, ketemu. Oh Peggy Peron, Peggy Setiawan, lihat fotonya 2016, lihat 2024 sekarang, loh ketemu. Makanya muncul penetapan di situ seperindik baru, bukan penetapan tersangka. Saya udah bacakan tadi kan, karena saya harus minta data itu langsung terakhir supaya terbuka gitu bahwa yang menyebut Peggy Peron bukan polisi, tapi kawan-kawannya. Kemudian kenapa sekarang mereka ributkan? Oh kalau kenapa nggak dari dulu? Kan nggak ditangkap dulu. Oh nggak ditangkap kan nggak ketemu KTP-nya. Orang dia sampai Bandung aja berubah nama jadi Robi kok. Bagaimana ceritanya? Nah begitu dilihat, di cross check, oh dia dapat dan dia udah ngaku. Contoh, ini Facebookmu, iya kan pakai bahasa Sunda tuh, pakai bahasa Jawa ini. Dia ngaku tuh, dia punya Facebook. Nah, dilihat. Nah, jadi sekarang bagaimana membuktikan benar tidak Peggy Peron atau Peggy Setiawan? Saya kira Polda mudah untuk menjawab itu. Tapi dalam penetapan tersangka ini kan sebenarnya alat buktinya hanya saksi aja ya, Pak ya? Enggak lah, kan ada surat, ada petunjuk, ada keterangan ahli, ada keterangan saksi. Lah, mereka ini punya. Saya udah. Kalau dikatakan Scientific Crime Investigation (SCI) tidak ada, tapi mereka punya visum. Visum itu ada. Terus ada keterangan ahli, terus ada keterangan saksi, terus ada bukti surat, ada petunjuk, lengkap. Makanya mereka punya 5. Jadi kalau keyakinan saya kan memang kita tidak boleh menilai, tapi kita memberi pikiran hukum kan boleh. Kalau saya melihat mereka bacakan kemarin secara utuh, lalu kemudian saya lihat jawaban tadi dari pihak Polda Jabar, kelihatannya tertangkis gitu. Karena mereka fokus pada error in persona. Padahal penggeledahan, penyitaan, penangkapan, kan banyak objeknya di situ. Nah, itu ya poin yang kedua. Kalau Prapit itu tidak mesti dihadirkan. Kami dulu, waktu Pak Budi Gunawan, calon Kapolri tersangkakan KPK, Pak BG nggak hadir. Nggak mesti hadir. Itu tergantung kebutuhan aja. Cuma kalau polisi bilang satu, terus nanti ahli satu, itu belum tentu. Karena itu bisa jadi strategi. Kalau Pak sendiri melihat nanti proses berjalannya sidang pra peradilan gimana nih Pak untuk selanjutnya? Karena ini kan masih hari pertama kemarin. 2. Hari kedua. Besok udah masuk kan bukti, bisa bukti kan? Lihat tahapannya dari hari pertama hingga Iya, hari ini. besok sama-sama kita tonton. Seru apa enggak? Oke. Nah, tinggal besok bagaimana? Begini, siapa yang mendalilkan dan yang membuktikan? Sekarang mereka mendalilkan, menyatakan ini tidak Peggy Setiawan, Peggy Peron ya Peggy Peron, Peggy Setiawan ya Peggy Setiawan, kira-kira gitu kan? Nah, itu akan sudah mereka jelaskan. Tinggal bagaimana juga nanti polisi akan jawab, ini Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Kan itu aja yang mereka tanya, Mak. Ya. Yang lain nggak ada di luar itu. Semuanya mengarah ke sana. Oke? Nah. Operasi senyap. Ya, operasi senyap. Saya kok melihat kesininya iya makin terasa. Dulu ini cerita katanya anak jenderal, cucu jenderal, anak bupati, iya kan? Saya yang kanter, clear.
bergeser lagi sekarang Polri, dan ada permintaan TPF, ada presiden udah turun tangan bilang diusut, di transparan, polisi, Kapolri sudah bicara, masih aja asal udah dukung kita kayak Ibu Elsa dihajar lagi. Saya menduga ini ada apa? Sekarang Bung Aiman dihajar. Maksudnya apa ini? Ini kasus sederhana. Justru yang meninggal itu yang harus diperhatikan. Ini kan masih hidup orang ini. Ini yang udah mati kok dibiarin. Bela lah dia. Kok dihajar habis-habisan bahwa Pak Rudiana ini, Pak ini, saya, Bu Elsa, nenek-nenek. Aduh, kita bingung. Artinya apa? Saya menduga. Sudahlah, maka saya bilang, Pak Kapolri yang tegar. Bapak maju terus. Kita dukung Bapak, karena Bapak mampu. Dan Bapak berhasil. Apa bukti berhasil? Pilpres berhasil, Pileg berhasil. Itu indikator. Oh, kalau masalah begini di luaran itu urusan lain. Yang pasti Bapak maju terus. Dan saya yakin Polri masih mampu untuk mengatasi ini, dan dia masih mampu menyelesaikan. Sambo aja selesai, apalagi ini. Tunggu aja Prapit, berhasil atau tidak. Jadi bagi orang-orang yang berambisi misalnya, ya sudahlah, tunggulah. Ada waktunya Anda di situ. Di luar gerak retak tangan Anda dan dari Allah. Itu aja kalau dari saya. Kita jangan membenci sesuatu lah. Tapi kasihan kan, gini. Liga Akbar. Sekarang Liga Akbar dilaporkan, diperiksa. Gara-gara ini terungkap, Rudi Irawan bapaknya Peggy punya kakak ganda diperiksa. Besok Sakatatal. Ini Ibu Aminah. Siapa lagi yang mau korban? Janganlah karena kepentingan. Lalu kemudian para pengacara, janganlah Anda gotong-gotong ini hanya untuk top-topan. Kayak saya nih, Rahmat, Bu Ida, ini udah top semua mereka nih. Tapi nggak perlu kita gotong-gotong, nanti yang korban klien kita. Saya hanya menghimbau dan jangan sampai terjadi, bukan saya nuduh. Kasihan, itu aja. Oke, thank you. Saya sampaikan ya, ini ditunggangi. Ini yang harus saya ungkapkan. Sejak saya bicara tentang kasus Bung Aiman, kalau saya live di sini saja tidak kurang dari 15 kali